Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1B di sini akan menjelaskan mengenai modul mata kuliah instrumentasi pengendalian dan proses yaitu pada modul 4. Di sini perkenalkan saya Ajeng Susanti NRP 064 dan teman saya Yayan Dwi Putra dengan NRP 027 akan menjelaskan mengenai modul 4. Di mana di situ ada suatu persoalan mengenai fluida manometer yang diselesaikan dengan menggunakan step change dengan menggunakan Simulink. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai penggunaan Simulink-nya. Oke, jadi yang pertama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan fitur Simulink pada MATLAB, yang pertama kita harus mengetahui tentang blok-blok yang digunakan. Jadi untuk blok yang digunakan ya ini ada step, lalu ada blok transfer function ya, transfer FCN kalau yang di library browser. Jadi kita menggunakan 3 transfer function. Jadi fungsinya transfer function di sini yakni untuk sebagai wadah persamaan yang sudah kita peroleh pada transformasi Laplace. Jadi nanti persamaannya akan diisi di sini dalam bentuk vektor. Nah, seperti yang kita ketahui di sini ada 0,136 S kuadrat plus 2,7 S plus 1, jadi ini kan bentuknya vektor ya. Nanti dihubungkan melalui MUX ya. Jadi 3 vektor tersebut dihubungkan melalui MUX. Nanti akan dari MUX tersebut nanti akan dihubungkan melalui scope untuk diketahui dari grafiknya sendiri. Jadi lalu ada satu lagi grafik yang tidak melalui persamaan. Jadi nanti akan langsung terbentuk sebuah grafik yang bisa kita lihat seperti grafik yang ada di sini. Jadi kita run terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini grafiknya, mungkin bisa dijelaskan oleh Aji. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik yang terbentuk dari 4 persamaan tadi. Di sini yang pertama ada grafik berwarna hijau yang menunjukkan bahwa itu grafik dari nilai step change tanpa adanya transfer function atau tanpa adanya DEM dari proses tersebut. Lalu yang di sini grafik kedua berwarna merah itu menunjukkan bahwa adanya step function, tetapi di situ dia diberikan function lagi sehingga dia mengalami overdamp. Lalu di sini ada grafik berwarna biru. Grafik berwarna biru ini merupakan hasil dari transfer function critically damp. Dan pada grafik warna kuning menunjukkan bahwa dia hasil dari transfer function underdamp. Di sini saya akan menjelaskan jika diberikan proses hanya diberikan sebuah step, maka dia akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan osilasinya terlalu besar sehingga itu akan mengganggu sebuah proses itu sendiri. Lalu jika sebuah proses itu diberikan DEM atau diberikan step tetapi ditambahin dengan adanya DEM, maka dia akan bisa mengalami 3 kemungkinan. Yang pertama itu ada overdamp ditunjukkan pada warna merah, critically damp ditunjukkan warna biru, dan underdamp ditunjukkan warna kuning. Di mana jika overdamp itu osilasinya itu masih terlalu besar, step yang terjadi itu masih terlalu besar dan prosesnya itu masih belum stabil. Jadi di sini bisa dilihat ya bahwa di sini grafik warna merahnya tuh masih ada gundukan yang tinggi. Lalu yang berwarna biru di sini tuh critically damp. Jadi jika proses itu sudah mengalami critically damp, maka proses itu sudah bisa dikatakan mulai stabil dengan adanya step tersebut. Di sini bisa dilihat bahwa osilasi yang terjadi itu tidak terlalu tinggi dan critically damp ini adalah proses yang diinginkan oleh setiap orang yang setiap proses yang diinginkan. Terus di sini juga ada underdamp. Jadi kalau underdamp itu prosesnya yang terjadi terlalu
terlalu di sini terlalu ditekan gitu. Jadi di mana di sini akan dihasilkan prosesnya akan menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kalau under dam itu produk dan inputnya itu tidak sama. Kalau critically dam itu di mana produk dan inputnya itu yang dihasilkan sama. Jadi bisa disimpulkan bahwa setiap proses yang diinginkan itu setiap proses yang diinginkan yang terjadi itu pada critically dam atau pada grafik yang berwarna biru. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.